Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Muhammad Purwal Fuadi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyambut teman-teman di era teknologi. Nama era ini adalah teknologi. Mengapa nama era ini teknologi? Karena setiap aspek dalam kehidupan kita telah disentuh oleh teknologi, dan setiap aspek kehidupan kita telah diubah oleh teknologi dari era-era sebelumnya. Bagi teman-teman yang menyukai sejarah, mungkin teman-teman telah tahu bahwa manusia telah melewati banyak sekali zaman, banyak sekali era sebelum kita sampai pada saat ini. Kita telah melewati zaman batu, zaman manusia masih berburu, masih bercocok tanam, kemudian zaman manusia mulai mengenal tembaga, manusia mulai mengenal besi, kemudian terjadi industri, terjadi produksi di mana-mana, terjadi banyak sekali penemuan. Kemudian kita sampai pada revolusi industri yang mana kita sudah mulai menggunakan pabrik-pabrik untuk menciptakan mesin, pabrik-pabrik yang menggunakan mesin dan lain-lain, hingga kita sampai pada saat ini di mana kita telah menggunakan banyak sekali teknologi dalam kehidupan kita. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa nama era ini adalah teknologi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan atau melakukan sharing kepada teman-teman semua terkait 10 tren teknologi yang akan berkembang dalam 5 tahun yang akan datang. Nah, langsung saja teman-teman. Teknologi yang pertama yang ingin aku bahas adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memungkinkan teknologi untuk mempelajari atau memiliki kecerdasan terhadap suatu subjek. Nah, jadi komputer ataupun produk dari teknologi ini memiliki kemampuan untuk menganalisis, kemudian merekomendasikan, mengenali pola, mengenali wajah, mengenali berbagai hal, kemudian melakukan analisis, dan pada akhirnya dapat membantu kita dalam memberikan atau dalam menentukan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, contoh yang populer yang ada saat ini adalah face recognition atau pengenalan wajah yang mungkin teman-teman banyak gunakan pada smartphone teman-teman saat ini. Nah, kemudian juga ada penggunaan pengenalan atau seperti yang populer saat ini ada teknologi transportasi cerdas di mana ada self driving car dan lain-lain yang dapat melakukan atau berkendara dengan bantuan teknologi tanpa dikendalikan oleh manusia. Nah, jadi teknologi ini mulai populer, kemudian berkembang, dan pada kedepannya pengembangan AI ini dalam 5 tahun yang akan datang masih akan sangat populer dan masih akan sangat digandrungi oleh manusia karena sangat dapat membantu. Kedepannya AI berpotensi untuk menjadi teknologi yang lebih efisien dan lebih banyak digunakan baik dalam kebutuhan sehari-hari atau juga dalam berbagai aspek lainnya seperti pengenalan bahaya yang mungkin terjadi dalam kendaraan, dalam lalu lintas, dan dalam lingkungan publik atau tempat-tempat umum yang berpotensi terjadi bahaya dapat dikenali dan lain-lain. Nah, itu untuk teknologi yang pertama, AI. Nah, di list yang nomor 2 ada Internet of Things. Internet of Things mulai populer sejak beberapa dekade yang lalu, di mana Internet of Things ini memanfaatkan berbagai perangkat fisik untuk dapat melakukan penginderaan atau sensing terhadap berbagai parameter yang kemudian hasil dari penginderaan tersebut disampaikan atau dilanjutkan melalui internet sehingga kita dapat kontrol terhadap data, kemudian dapat monitoring dan akses serta kontrol terhadap sesuatu yang dapat kita atur berdasarkan nilai dari parameter-parameter tersebut. Nah, contoh yang paling populer saat ini adalah
penggunaan IoT untuk monitoring pegawai yang banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan Cina. Salah satunya untuk melihat seberapa lama pegawai duduk di kursi atau seberapa lama pegawai tidak di kursinya dan lain-lain yang menggunakan perangkat IoT. Nah, kedepannya IoT juga akan sangat berkembang. Dalam 5 tahun yang akan datang masih akan sangat populer, terutama pada bidang-bidang seperti kesehatan, atau bidang-bidang seperti lalu lintas untuk deteksi deteksi lalu lintas, deteksi cuaca, deteksi perubahan-perubahan iklim di suatu kota dan lain-lain yang masih memiliki ruangnya sangat luas untuk dikembangkan dalam beberapa waktu yang akan datang. Oke, lanjut ke teknologi yang ketiga, yaitu blockchain. Nah, mungkin teman-teman juga sering mendengar blockchain, terutama bagi teman-teman yang mungkin mengikuti cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain. Nah, blockchain sendiri memang terkenal di bidang cryptocurrency, namun teknologi blockchain sendiri digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi suatu data, terutama data transaksional yang melibatkan keuangan. Nah, blockchain juga dapat digunakan untuk mendukung supply management, di mana kita dapat mengetahui transisi atau mengetahui perpindahan atau supply dari sebuah produk atau barang dengan menggunakan blockchain. Nah, kedepannya teknologi ini masih akan sangat populer dan masih akan berkembang dalam 5 tahun yang akan datang, di mana blockchain masih dapat berkembang untuk skalabilitas atau skala yang lebih luas, seperti digunakan dalam transaksi perbankan atau digunakan dalam pembelian barang secara digital atau secara online. Nah, adapun terdapat berbagai tantangan pada teknologi blockchain saat ini. Di antara lain adalah regulasi dan juga penerimaan masyarakat serta skalabilitas dari blockchain itu sendiri. Nah, mungkin di Indonesia kita juga tahu bahwa regulasi terkait blockchain ini masih belum memiliki aturan yang cukup komprehensif, sehingga implementasi dari blockchain sendiri di Indonesia masih cukup bisa dikatakan rendah dan masih sangat berpotensi untuk berkembang ke depannya, apalagi dalam 5 tahun yang akan datang. Nah, itu adalah list yang ketiga. List yang keempat adalah penggunaan augmented reality atau AR. Nah, AR sendiri berprinsip untuk menambahkan komponen-komponen digital pada komponen-komponen fisik atau dunia nyata untuk meningkatkan pengalaman orang yang menikmati teknologi itu. Nah, AR sendiri banyak digunakan dalam visualisasi atau peningkatan pengalaman game, kemudian juga untuk fasilitas kesehatan tertentu, dan banyak hal lainnya. Nah, kedepannya AR masih akan berkembang dalam 5 tahun yang akan datang, terutama untuk meningkatkan pengalaman bagi orang-orang yang menggunakannya. Mungkin kedepannya pada saat kita berbelanja atau saat kita membeli suatu produk, kita dapat melihat bagaimana gambaran nanti produk ini saat kita gunakan, bagaimana nanti apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita menggunakan produk ini. Kemudian juga AR banyak akan dikembangkan ke arah pemasaran, di mana orang-orang dapat melihat aspek digital yang lebih, komponen-komponen digital yang lebih interaktif dan lebih memberikan pengalaman saat mereka mengintegrasikannya dengan komponen-komponen fisik yang dapat mereka gunakan sebagai media penggunaan AR seperti smartphone ataupun kacamata AR. Atau yang lebih populer beberapa waktu yang lalu, ada Apple Vision yang dapat meningkatkan pengalaman penggunanya melalui komponen-komponen digital yang kita dapatkan dan kita satukan di dunia nyata saat kita menggunakan Apple Vision Pro. Oke, mungkin teman-teman udah kebayang apa itu AR dan bagaimana pengembangan ke depannya. Lanjut ke list yang ke-5, yaitu virtual reality.
virtual reality mungkin sedikit mirip dengan AR, namun berbeda karena virtual reality semuanya full virtual dan tidak ada aspek gabungan fisiknya. Jadi virtual reality banyak digunakan sekarang untuk simulasi kegiatan tertentu yang kita gunakan secara digital. Nah, contohnya yang populer saat ini seperti kalau misalnya kita teman-teman sering bootcamp pameran UMKM, bootcamp pameran produk-produk produk-produk tertentu yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kunjungi secara virtual di website atau juga teman-teman yang sempat mengikuti jalan-jalan virtual gitu ke satu destinasi wisata yang populer melalui dunia virtual dengan menggunakan virtual reality. Nah, kedepannya virtual reality juga akan masih sangat populer, terutama dari peningkatan pada bidang skalabilitas, kemudian peningkatan pengalamannya, kemudian real time, kemudian juga bisa digunakan mungkin dalam pembelajaran virtual yang lebih interaktif atau dalam pertemuan bisnis dan lain-lain, dan masih sangat terbuka luas potensi untuk berkembang. Oke, lanjut ke list yang ke-6 yaitu renewable energy technology. Nah, jadi atau teknologi tentang energi yang terbarukan. Nah, isu energi ini menjadi salah satu yang cukup populer beberapa tahun ke belakang karena ya beberapa kali kita mengetahui ada krisis energi, ada kekurangan energi seperti karena penggunaan energi yang tak terbarukan seperti gas bumi, minyak bumi, batu bara dan lain-lain yang tidak terbarukan. Nah, pengembangan teknologi terkait renewable energy masih sangat berpotensi berkembang ke dalam 5 tahun yang akan datang, seperti penggunaan panel surya, kemudian turbin angin untuk menghasilkan atau mengenerate listrik dari resource yang terbarukan. Nah, kemudian juga efektivitas dan efisiensi dari teknologi tersebut juga menjadi aspek yang dapat dikembangkan dalam beberapa tahun yang akan datang. Kemudian juga isu terkait ramah lingkungan, sustainability and environment friendly energy juga menjadi sangat populer belakangan ini dan akan masih bisa terus ditingkatkan ke depannya. Oke. Lanjut ke list yang ke-7. Teman-teman, aku ingin memasukkan teknologi bioteknologi, yaitu teknologi yang digabungkan dengan ilmu biologi. Jadi teman-teman bisa misalnya untuk implementasi saat ini kita udah ada seperti rekayasa genetik untuk tumbuh-tumbuhan, di mana kita bisa menghasilkan buah-buahan yang berbibit unggul, yang buahnya besar dan manis dan lain-lain melalui rekayasa genetik bioteknologi. Nah, di sisi lain yang lebih vital terdapat penggunaan bioteknologi pada aspek kesehatan seperti pembuatan tangan buatan bagi teman-teman kita yang disabilitas atau kaki buatan bagi teman-teman disabilitas yang lebih intuitif serta lebih friendly, lebih ramah bagi disabilitas dan lain-lain. Nah, kedepannya teknologi ini masih akan sangat berkembang dan berpotensi untuk lebih berkembang dalam 5 tahun yang akan datang, terutama pada bidang kesehatan, di mana sudah mulai ada terapi-terapi yang menggunakan teknologi, yang menggunakan aspek-aspek bioteknologi seperti penggunaan nanobot untuk deteksi deteksi kanker, kemudian pengobatan menggunakan nanobot, pengobatan menggunakan teknologi bioteknologi lainnya yang masih akan sangat berkembang ke depannya. Di list yang ke-8 aku ingin menambahkan teknologi robotik and automasi, di mana menjadi isu yang sangat teknologi yang populer beberapa dekade ke belakang, di mana robotik dan otomasi dapat melakukan pekerjaan dan juga sistem otomatis untuk mengurangi beban kerja, kemudian mengurangi beban biaya dari sebuah aktivitas melalui sistem robotik dan otomasi. Contohnya seperti pada pabrik-pabrik manufaktur produk yang telah mengaplikasikan atau mengimplementasikan robotik dan otomasi untuk menciptakan
produk-produknya. Nah, itu mungkin sangat mengurangi biaya yang mereka keluarkan eh, daripada menggunakan teknologi atau daripada menggunakan eh, buru-buru manusia. Nah, begitu. Kedepannya teknologi ini masih akan sangat berkembang dalam 5 tahun yang akan datang, terutama pada pemerataan atau skalabilitas, di mana teknologi ini akan lebih banyak diimplementasikan. Kemudian yang kedua pada bidang efisiensi baik dari segi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengenerate atau menggunakan teknologi tersebut, ataupun dari banyaknya produk atau barang yang dapat dimanufaktur dalam satu waktu menggunakan teknologi tersebut. Nah, itu adalah list yang ke-8. Masuk ke list yang ke-9, aku ingin menambahkan advanced material. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu advanced material, jadi advanced material merupakan material yang telah diolah untuk menghasilkan material baru yang memiliki struktur atau komponen yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan tertentu. Nah, jadi misalnya teman-teman mungkin yang saat ini juga populer, kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan smartphone atau gadget, ada teknologi fast charging, ada teknologi wireless charging, ada teknologi baterai yang bisa bertahan sampai bertahun sampai berhari-hari gitu. Nah, itu tidak lepas dari peran advanced material, di mana para ilmuwan mengembangkan material-material tertentu yang bisa memberikan manfaat yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan tertentu, sebagai contoh penggunaan baterai tadi. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan baterai yang fast charging, mungkin dari penggunaan adapter ataupun kabel yang digunakan untuk mencharge baterai tersebut, atau dari baterai yang ada di handphone atau smartphone itu sendiri. Nah, kedepannya advance material ini masih memiliki potensi yang berkembang sangat besar, terutama dalam 5 tahun yang akan datang atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Menurut saya masih akan sangat berkembang ya, karena aspek ini menjadi salah satu improvement yang cukup menarik bagi siapapun yang memproduksi suatu barang. Nah, bagaimana barang tersebut dapat menggunakan material-material baru yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi ketahanan, dari segi fungsionalitas, atau bahkan untuk mengurangi biaya cost produksi yang mungkin bahan-bahan yang mahal atau bahan-bahan yang terdiri dari material-material yang mahal dapat digantikan dengan material-material yang lebih murah yang diolah dan diproses sehingga menghasilkan material yang dapat diadu kualitasnya dengan material yang mahal tersebut. Oke. Untuk list yang ke-10, saya ingin menambahkan resource. Sebentar teman-teman. Untuk aspek teknologi yang terakhir, saya ingin menambahkan cyber security, yang juga menjadi isu yang sangat populer beberapa waktu belakangan, terutama di negara kita sendiri, di mana terjadi penyerangan cyber terhadap salah satu institusi perbankan, kemudian salah satu institusi pemerintahan juga banyak yang mengalami cyber security, dan isu keamanan data digital bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu isu yang cukup berkembang belakangan ini, sehingga menurut saya isu cyber security masih akan sangat berkembang dalam 5 tahun yang akan datang, atau bahkan sampai kapanpun saat teknologi ini masih digunakan. Nah, untuk saat ini cyber security sendiri sudah banyak berkembang, terutama untuk pencegahan penyerangan digital melalui ransomware, phishing, dan lain-lain. Nah, kemudian teknologi kenapa akan masih sangat berkembang dalam 5 tahun yang akan datang? Karena semakin canggih teknologinya, maka semakin banyak cara untuk melakukan penyerangan secara cyber. Nah, semakin canggih penyerangan secara cyber, maka kita membutuhkan keamanan cyber yang juga lebih canggih dan lebih advance. Nah, salah satunya adalah penerapan AI juga dalam cyber security, di mana kita dapat mendeteksi serangan-serangan cyber melalui bantuan dari artificial intelligence, dan juga bisa melakukan recovery, melakukan pemulihan terhadap sistem cyber melalui AI dan lain-lain.
Nah, itu menurut saya salah satu bidang teknologi yang akan sangat populer hingga kapanpun selagi teknologi digunakan dalam infrastruktur jaringan ataupun komputer itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu tadi list 10 teknologi yang menurut aku bakal berkembang dan bakal tetap populer pada 5 tahun yang akan datang. Oke, untuk sebagai kesimpulan, aku akan mengulangi lagi 10 teknologi yang menurut aku akan menjadi tren dan populer dalam 5 tahun yang akan datang. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Yang ketiga ada blockchain. Yang keempat ada augmented reality atau AR. Yang kelima ada virtual reality atau VR. Yang keenam ada renewable energy technologies. Yang ketujuh ada biotechnology. Yang kedelapan ada robotics and automation. Yang kesembilan ada advanced material, dan yang terakhir ada cyber security. Nah, teman-teman, itu tadi 10 tren teknologi yang akan berkembang di 5 tahun yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.